Walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi ashabihi wa tabi'in. Amma ba'd. Wonten ngasanipun para alim, para kiai, para ustaz sedaya ingkang kawula mulyakaken, sesepuh bina sepuh ingkang satu bina bekten, para bapak, para ibu, para rawuh sedaya kang kula hormati. Syukur alhamdulillah dalu menika kula panjenengan sami tasih pinaringan iman lan Islam, tasih pinaringan sehat, selamat lan sempat saged ngaos sesarengan. Bapak Ibu sedaya sehat nggih? Alhamdulillah sami sehat, alhamdulillah. Mugi-mugi sehat terus. Saged istiqomah ibadahipun nggih. Amin. Mugi-mugi saged istiqomah ibadah ngantos pikantuk husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Nggih, nika kesempatan luar biasa ingkang arang saged kita panggihi. Nggih menika saged ngaos sesarengan arang saged dipun panggihi. Monggo kita wiwiti sesarengan kanthi maosan umul kitab Al-Fatihah. Mugi-mugi kanthi Al-Fatihah menika Allah maring tambah keberkahan dumateng kita sedaya sehingga kita saged pikantuk ilmu ingkang manfaat. Dalu menika kita sedaya badhe ngaos kitab Tangkihul Qaul ingkang bab 3 rumiyin sampun bab 1, bab kalih sampun niki bab 3. Li ila hadratil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Ma'alif kitab Syekh Muhammad bin Amr An-Nawawi. Wa laqad hajatina syairullahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, saniki kita maos kitab Tangkihul Qaul bab 3 nggih menika fadilah bismillah. Al-babus salisu utawi bab ingkang kaping 3 fi fadilati bismillahirrahmanirrahim ing dalem fadilahe kalimat bismillahirrahmanirrahim. An Atha'i an Jabir bin Abdullah qala lamma nazala bismillahirrahmanirrahim harabal ghayyam ilal masyriqi wasakanat riyah wahajal bahru wazhatul bahaim biadaniha warajamta syayatin minas samai. Niki diawali saking Atha bin Jabir bin Abdullah berkata, ketika lafal bismillahirrahmanirrahim diturunkan, maka larilah awan-awan itu, awan putih maupun awan hitam, lari semua ke arah barat. Angin yang semula bergerak pun jadi tenang, diem angin. Lautan menjadi kocak bergelombang besar. Binatang-binatang jatuh kesakitan.
setan-setan dilempari dari langit. Dan Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan kemuliaannya, nama Allah tidak akan disebut dalam bibir yang berpenyakit. Jadi wong sing lambene sehat kuwi seneng maca bismillah, ning sing lambene lara ora seneng maca bismillah. Apa meneh sing lambe rusak, ngomonge sembrono sembarangan, maca bismillah ya abot. Jadi nama Allah tidak akan disebut dalam bibir yang berpenyakit. Lambe rusak, ngomongi sembrono, boten purun maca bismillah, bakal maca bismillah. Dan nama Allah tidak disebut pada sesuatu, melainkan Allah akan memberkatinya. Apapun itu bendanya, kalau dibacakan bismillah, Allah akan menurunkan berkahnya pada benda tersebut. Entah itu benda cair maupun benda padat. Sehingga kita ketika akan melakukan aktivitas apa saja yang baik-baik, awalilah dengan bismillah. Mau makan, mau minum, lupa doanya makan minum, ya cukup dengan bismillahirrahmanirrahim. Dengan bismillah Allah akan memberikan keberkahannya. Apalagi tambah dengan doa Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkahilah rezeki karuniamu ini dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Ini doa ketika mau makan. Kalau nggak hafal, bismillah saja cukup untuk menambah keberkahan dari makanan, minuman yang akan kita lakukan ini. Dan beberapa waktu kemarin sudah disampaikan bahwa Al-Fatihah itu adalah induk dari seluruh ayat surat dalam Al-Quran. Gini mongki. Pun disampaikan tapi dari seluruh isi ayat Quran itu dirangkum dalam satu surah namanya Al-Fatihah. Dari surah Al-Fatihah itu diringkas dalam satu ayat Bismillahirrahmanirrahim. Dan inti dari Bismillahirrahmanirrahim itu sendiri ada pada titiknya huruf ba. Pada ba itu sendiri inti dari Bismillahirrahmanirrahim. Namun kali ini kita tidak membahas itu. Yang kita bahas adalah hikmah dari lafal Bismillahirrahmanirrahim. Waman qara'a Bismillahirrahmanirrahim dakhalal jannah. Dzakarahu Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Menurut pendapat Syekh Abdul Qadir Jailani, pun pirsa sedaya ni ratune rajane para wali, Syekh Abdul Qadir Jailani ngendika, wa man qara'a Bismillahirrahmanirrahim, siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim dia akan masuk surga. Kata beliau begitu. Rasulullah SAW bersabda, waqala sallallahu alaihi wasallam, ma min abdi yaqulu Bismillahirrahmanirrahim illa dzabu syaitan kama yadubur rasasi alan nar. Jadi kata Nabi, tidaklah seorang hamba yang membaca Bismillahirrahmanirrahim kemudian kalau sudah baca itu mesti setan akan meleleh sebagaimana melelehnya, mencairnya tembaga di atas api dengan bacaan bismillah itu. Ibnu Mas'ud sahabat Nabi berkata, an Ibnu Mas'ud radhiyallahu an menyampaikan bahwa mana tadi? Syaitonul mu'min fahzulu wa qala Qais Ibnul Hajjaj qala li syaitoni dakhaltu fik wa ana mislul jazuri wa anal an mislul usfur qultu walam dzalika
qala tadzibi bi dzikrillah taala. Kata Ibnu Mas'ud, setan seorang mukmin itu dipermainkan dengan zikirnya orang mukmin itu sendiri. Kemudian sahabat Qais bin Al-Hajjaj juga mengatakan, setan yang nempel padaku, maksudnya setanku berkata kepadaku, aku masuk mulutmu dan aku seperti dipotong. Aku masuk sekarang, aku seperti burung pipit. Kemudian Qais bin Al-Hajjaj bertanya, mengapa demikian setan? Jawab setan, engkau menghancurkan aku dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW bersabda lagi, ini kan isinya dari kemarin hadis terus isinya kalimat fadilah, ini isinya hadis terus. Ma min abdi yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa amarallahu ta'ala kiramul katibin ayaktubu fi diwanihi arba'umi'ati hasanah. Ini hadis Nabi yang artinya tidaklah dari seorang hamba membaca bismillahirrahmanirrahim, kawula sing kersa maca bismillahirrahmanirrahim, melainkan Allah menyuruh malaikat kiramul katibin, malaikat yang tugasnya mencatat kemuliaan, untuk menulis dalam buku amal hamba itu ditulis 400 kebaikan. Jenengan gurmos bismillahirrahmanirrahim. Allah perintah malaikat katibin tulisan 400 kebaikan, tulis bismillahirrahmanirrahim, tulis 400 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim 10 berarti 4000 kebaikan ditulis oleh malaikat kiramal katibin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim marratan lam yabqu min dunubihi dzarratan. Siapa membaca bismillahirrahmanirrahim sekali saja, maka dileburlah dosa kecilnya, sehingga dosa kecilnya itu tidak ada yang tertinggal sebesar dzarrah pun, sebesar debu pun nggak ada yang tertinggal dosa kecilnya, dihapus dengan ucapan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Ngoten mawon abot kadang-kadang maksud abot bismillahirrahmanirrahim. Kata ku andeng tapi abot lakonane. Istiqomah ya abot bismillahirrahmanirrahim. Setiap akan melakukan kebaikan bismillahirrahmanirrahim. Setiap akan kebaikan bismillahirrahmanirrahim. Setiap niat berbuat baik diawali bismillah, insyaallah jadi ibadah. Jadi ibadah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kataba bismillahirrahmanirrahim fajawadu ta'dziman lillahi ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Artinya, siapa yang menulis lafal bismillah lalu diperindah tulisan itu dalam niatan mengagungkan Allah, maka diampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Jadi kalau ada kalimat diampuni dosa yang akan datang, ampun bingung maksude niku nggih dijaga boten ngantos nglampahi dosa, salajengipun terjaga dari perbuatan dosa yang akan datang, mboten terus sesuk aku dosa ora apa-apa, kan mesti diampuni, dosa akan datang kan diampuni. Kan diampuni Allah dosaku yang lalu dan yang akan datang. Jadi akan datang aku berbuat dosa enggak apa-apa, kan sudah diampuni. Bukan begitu, maksudnya akan terjaga dari perbuatan dosa atau maksiat yang akan datang itu. Dalam sebuah riwayat disampaikan Al-Khatib, Al-Baghdadi dan Ibnu Asakir dari Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit itu sekretaris Rasulullah.
jika kamu menulis bismillahirrahmanirrahim, maka jelaskanlah huruf sinnya. Sin dari kata bismillah itu ditulis yang jelas. Tampakkan huruf sin secara jelas dengan niatan mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Niku saking dawe Zaid bin Sabit, sekretaris Nabi yang sering menuliskan ayat-ayat Al-Qur'an ketika Nabi mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi kan buta baca dan buta tulis, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, nggak bisa membaca tulisan dengan nggak bisa menulis. Maka ketika ada ayat-ayat turun, wahyu dari Allah turun, yang menulis ya sekretarisnya, tuliskan di mana saja sak ketemune watu ya tulis ndur watu, ketemune kulit unta ya tulis ning kulit unta, ketemune pelepah kurma ya tulis ning pelepah kurma, sak ketemune tulis di situ. Kemudian tulisan-tulisan itu dikumpulkan di zaman Abu Bakar As-Siddiq, dikumpulkan. Terus sampai berpindah ke zaman Khalifah Umar bin Khattab, pindah lagi ke zaman Khalifah Utsman bin Affan. Baru zaman Khalifah Utsman bin Affan punya ide untuk menyalin tulisan ayat-ayat Al-Quran yang ada di berbagai tempat tadi, di kulit, di pelepah, di batu, untuk dipindah ke satu tempat, yaitu dialihkan ke kertas. Dulu di zaman Khalifah Utsman bin Affan mulai mengadakan penulisan ayat-ayat Al-Quran, itu belum ada titiknya. Jadi ba, ta, sa tidak ada bedanya, semua sama tanpa titik. Itu zaman Khalifah Utsman bin Affan sudah begitu, tanpa titik. Apalagi harokat, titik saja tidak ada. Jim, kho, tidak ada bedanya, tanpa titik. Zal, dal, ro, za, fa, kof, tidak ada bedanya karena tanpa titik. Apalagi harokat, tidak ada harokatnya. Nah, yang memulai itu ya zaman Khalifah Utsman bin Affan menyuruh sekretaris untuk menuliskan ayat Al-Quran ditambahi dengan titik-titik sebagai pembeda untuk membantu orang-orang yang susah menghafal agar bisa menghafal melalui membaca. Karena dulu Al-Quran di zaman Nabi diajarkan secara hafalan, tidak membaca tulisan, tapi secara hafalan, dengar hafal begitu sampai sahabat berikutnya. Jadi tidak ada perbedaan antara huruf ba, ta, sa. Munculnya itu setelah zaman para sahabat, berikutnya dilengkapi, semakin kesini makin dilengkapi tulisan-tulisan Al-Quran itu untuk membantu kaum muslimin yang kesulitan membaca Arab supaya ada bantuan, dipermudah dengan harokat. Oh, ini panjang, ini pendek, ini sukun, ini tasdid atau syaddah, supaya mudah. Bahkan sekarang ada lagi dengan diwarnai sesuai dengan kaidah tajwidnya. Kalau idhar warnanya apa, kalau idgham warnanya apa, kalau iklab warnanya apa, dibeda-bedakan warnanya seperti itu untuk membantu kaum muslimin di zaman akhir ini agar tidak kesulitan dalam membaca Al-Quran. Itu pun masih banyak yang kesulitan dan masih males untuk belajar membaca Al-Quran. Sebenarnya kalau kita mau mengakui sebagai seorang muslim males belajar baca Quran, itu sak benere ngloroni atine Kanjeng Nabi. Asline ngloroni ati Kanjeng Nabi. Iki ngaku-ngaku dadi umatku kok ora gelem belajar kitab Quran iki piye ya Allah. Loro atine Kanjeng Nabi, nelongso atine. Ngloroni ati. Mula monggo yang merasa dirinya orang Islam, ayolah jangan sampai kita males belajar. Sebisanya semampunya belajar, apalagi kalau punya anak, punya cucu, anjurkan dia, dorong dia
motivasi dia, berikan semangat untuk belajar membaca Al-Quran. Kalau sampai sekeluarga tidak ada yang bisa baca Al-Quran, iku sabenernya ngloroni atine Kanjeng Nabi. Lah sok piye Kanjeng Nabi nek ketemu karo awak-awak sing mboten seneng, mboten purun belajar Al-Quran. Nah nggih, Kanjeng Nabi mboten purun paring syafaat mangke. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an ashabi. Bacalah Quran karena sesungguhnya Quran itu besok pada hari kiamat akan memberikan syafaat, pertolongan pada orang yang membacanya. Bahkan bukan hanya besok hari kiamat, di alam kubur pun sudah mulai memberikan syafaat Al-Quran itu. Di alam kubur sudah mulai syafaat. Apa contohnya? Orang yang ketika hidupnya suka dengan Al-Ikhlas. Tahu Al-Ikhlas? Ngertos nggih? Al-Ikhlas itu surat sing jerone mboten wonten kalimat Al-Ikhlas, mboten wonten. Nek Anas kan jerone wonten jerone. Surat Anas ten jerone wonten qul a'udzu birabbin nas wonten. Al-Falaq jerone wonten qul a'udzu birabbil falaq. Kal Ikhlas jerone mboten wonten ikhlas, mboten wonten. Sinten tiyang sing seneng kali Al-Ikhlas niku wonten to. Saking senenge Al-Ikhlas saben salat macane Al-Ikhlas terus wiridane Al-Ikhlas terus. Wiridane Al-Ikhlas terus. Wayah-wayah wonten keperluan maca Al-Ikhlas. Duwe hajat macane Al-Ikhlas. Mbuh ping 1000, ping 2000, ping 3000 pokoke Al-Ikhlas. Jebule nalika piyambake sare wonten sarene jaman biyen kan mboten mesti ten omah, kadang-kadang ten masjid musala. Wonten ulama sing ngonangi, lho iki peteng dedet ora ana lampu kok ana cemlorot cahaya saka ngisor munggah. Iki sapa nggo lampu, nggo senter iki sapa iki? Digoleki wong peteng dedet ana lampune iki padahal sing turun masjid kene akeh, sing turun musala masjid ini akeh. Kok ana cemlorot siji sapa iki? Sesuk nek goleki titeni neh sapa meneh kok iki ana meneh. Terus diparani kali ulama niku dicekel sing wonten sorote mboten ketok rupane wonge mboten dedet disuwek sarunge, disuwek kemule lah, disuwek pakaiane. Oh kok disuwek, digebyur banyu. Terus bareng wis wayah subuh disumetke lampu padang, azan, jak salat ditakoni, sapa sing mau ngompol? Kuwi kok ana seteles kuwi sapa sing ngompol? Wonten sing ngacung salah setunggale. Ora rumangsa ngompol tapi rumangsa teles terus ngacung. Lah nembe konangan oh kuwi to jebule sing cemlorot padang cahaya ketika tidur karena dia melanggengkan kalimat yang dia sukai yaitu surah Al-Ikhlas yang suka. Isone Al-Ikhlas kok. Ya nggih. Ketitenan terus takoni liya dina pun boten kumpul wong-wong empat mata takoni kowe iki ndek amalan apa sing mok lakoni iki apa mboten gadah amalan apa-apa kula niku mboten saged napa-napa ora terus terang wae sing mok amalke iki senengane amalan apa mboten gadah kula mboten saged ngaos mboten saged ngamalke napa-napa lah sing sering mbok waca lah sing sering mbok wiridke sing sering mbok lakoni iki apa lah nembe mudeng karepe kiai niku oh seneng maca Al-Ikhlas. Kan gampang Al-Ikhlas. Lah nek sing seneng maca Al-Ikhlas dene niku kancane Al-Ikhlas ten alam kubur nggih kancane Al-Ikhlas niku. Semanten ugi sing seneng surat Tabarakalladzi biyadihil mulk. Juz 29. Diwaos ben dinten maos niku terus mbuh esuk, mbuh sore pokoke ben dina mboten purun lewat surat Al-Mulk niku. Nggih. Ten alam kubur teka ngancani tiyang ingkang nalika gesange seneng wiridan maos Al-Mulk nglanggengke maos Tabarakalladzi biyadihil mulk niku. Sedaya wonten hikmahipun. Pramila monggo kita saged napa saged bismillah ya wiridan bismillah napa wis bismillah apapun kondisinya wiridan pengen bismillah terus bisa menghalalkan yang belum halal. Bismillah menghalalkan belum halal. Contohnya napa?
Beleh pitik, nggo bismillah dadi halal. Bismillahirrahmanirrahim. Beleh pitik mboten maca bismillah demi nama Lata, Uzza, Manah, Brahala. Ya malah dadi haram pitik. Mboten sido halal. Sebabnya nyembelih atas nama berhala Lata, Uzza, Manah, Hubal, Gumbal, Sandal. Mboten atas nama Allah, mboten bismillah. Dengan bismillah jadi halal. Para ibu, para bapak, para sedherek yang kula hormati, kula ajengaken malih qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kataba ahadukum bismillahirrahmanirrahim falyamuddar rahman. Jika salah seorang dari kamu menulis bismillahirrahmanirrahim, maka panjangkan tulisan Ar-Rahman. Itu hadis dari Anas bin Malik. Anas bin Malik ketika ada Ar-Rahman bismillahirrahmanirrahim, manya panjang, boten pendek, boten bismillahirrahmanirrahim. Mane panjang dawa. Wonten sebuah kisah Al-Bisir. Al-Bisir niku nalika gesang dereng nglampahi syariat Islam kanthi saestu. Belum menjalankan syariat Islam dengan benar, dia diberi rezeki berupa ekonomi yang cukup banyak, hidupnya suka berfoya-foya, bermewah-mewah, bahkan sering mengadakan pesta. Suatu hari Al-Bisir kedatangan tamu, ketuk-ketuk pintu. Tamunya ketuk pintu, namun Al-Bisir memerintahkan pembantunya untuk bukakan pintu. Begitu dibukakan pintu, pembantunya ditanya oleh tamunya tadi. Tamu itu digerakkan oleh Allah untuk datang ke rumahnya Al-Bisir, orang kaya yang suka foya-foya, pesta-pesta, bahkan hal-hal yang diharamkan dilakukan di dalam rumahnya. Digerakkan oleh Allah itu. Tamunya tanya, apakah ada Al-Bisir di rumah? Ada, Pak. Apakah Al-Bisir ini orang merdeka atau hamba sahaya atau budak? Orang merdeka, Pak. Oh, kalau dia hamba sahaya, budak, tentunya dia tidak akan foya-foya seperti ini. Ya sudah, semoga Allah berikan hidayah padanya. Tamu itu pergi, kemudian pembantunya melaporkan kepada Al-Bisir tentang kejadian tadi. Membantu menceritakan kepada Al-Bisir. Kemudian Al-Bisir terketuk hatinya, segera lompat, lari keluar ingin mencari tamu tadi. Siapa tamu tadi? Kok datang ke sini tidak menemui saya, hanya cukup ngomong dengan pembantu saja seperti itu. Lari mencari tanpa pakai alas kaki, nyokor bahasa Jawa, nyokor, nyeker. Enggak pakai alas kaki, mencari, namun belum juga ketemu. Sampai berikutnya lagi Al-Bisir mendapat hidayah dari Allah, masuk Islam, sampai zuhud hidupnya, tasawuf betul, sampai sufi betul. Tidak pernah pakai alas kaki. Enggak pernah pakai alas kaki, sampai zuhud, sampai sufi tanpa alas kaki, sehingga dikenal Bisir Al-Hafi. Bisir Al-Hafi. Al-Hafi itu seneng nyokor, ora sandalan, tanpa alas kaki. Wonten sekali kisah malih para sedaya, ada seorang ibu tua, seorang perempuan tua yang mana suaminya itu orang yang fasik. Tahu fasik? Fasik itu suka melanggar larangan Allah, sering melakukan dosa kecil dianggap sepele, apalagi dosa besar saja dianggap sepele, apalagi dosa kecil. Suaminya begitu fasik. Lah, namun perempuan tua ini taat beragama. Perempuan tua ini setiap akan melakukan sesuatu selalu dengan bismillahirrahmanirrahim. Setiap akan berbuat baik selalu bismillahirrahmanirrahim. Bahkan ketika nganggur pun bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Suaminya yang fasik, yang tidak taat pada agama ini, sebel
ngrasake istri kok ngomong ngono ae, pokoke ora duwe omongan liyane to. Apa ora iso ngucap liyane kuwi kok kuwi wis diomongke, mbok liyane ngomong kuwi wae, nyebel-nyebeli. Suaminya yang fasik seperti itu. Namun istri abai aja, biarin aja, tetap aja bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Karena sebel ingin mencoba, ingin membuat istri ini mendapati kekecewaan atau kecelik lah dengan bismillahnya biar kecelik. Suami mencoba memberikan uang yang banyak kepada istri, uang segepok uang yang banyak diikat, serahkan pada istri. Tujuannya yang tersimpan tujuannya adalah agar istri nanti akan mengalami kekecewaan atau kecelik dengan kalimat bismillah itu. Wahai istriku, ini aku dapat rezeki banyak, tolong disimpan ya. Baik suamiku, baik, alhamdulillah, makasih. Diambil uangnya, cari tempat yang paling aman di rumahnya, dengan bismillahirrahmanirrahim, taruhlah uang itu disimpan. Namun sang suami saat itu ngindik, kok aduh ngindik. Nah, nyinggahke nang ndi ya, disembunyikan di mana ya? Aku harus tahu ini. Dia sembunyikan di mana? Diindik. Sang istri tadi bismillahirrahmanirrahim, taruh gitu, udah merasa aman, pokoknya serahkan pada Allah, bismillahirrahmanirrahim. Di lain hari istri itu tidak ada, sang suami, istri sedang pergi kemana? Belanja atau kemana? Sang suami mengambil uang itu, diambil, taruh masukkan tong di belakang rumah. Masukkan tong di belakang rumah, tong yang dicampur dengan barang-barang kotor di belakang rumah. Hari berikutnya lagi, suami itu sudah merasa bangga. Ini saat yang tepat untuk membuat istriku kecelik dengan kalimat yang sering yang diucapkan itu. Wahai istriku, hari ini aku butuh uang ini. Di mana uang yang kau berikan kemarin? Bisa kau ambilkan? Baik suamiku, saya ambilkan. Buka pintunya, bismillahirrahmanirrahim. Ketika sang istri buka pintunya, pintu lemarinya, bismillahirrahmanirrahim, Allah sudah perintahkan malaikat Jibril untuk mengambilkan uang yang di tong belakang tadi, dikembalikan ke lemari yang tempat menyimpan semula. Jadi Allah sudah perintahkan malaikat untuk mengembalikan uang yang dari tong belakang itu ke tempat semula. Buka bismillahirrahmanirrahim. Suami ngintik, tetap ngintik, dari jauh ngintik. Diambil, serahkan, ini suamiku. Kaget suaminya, kecelik. Dia yang kecelik, istrinya nggak jadi kecelik, tetap ada barangnya. Hanya dengan bismillahirrahmanirrahim. Karena wiridane bendino bismillahirrahmanirrahim. 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 Ngoten terus. Lan jenengan pengen wiridan apa? Pengen wiridan bismillah nggak usah. Pengen wiridan sanes nggak usah. Masyaallah. Para rawuh yang kula hormati, niki wau fadilah kalimat bismillahirrahmanirrahim antaranya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, selanjutnya Nabi bersabda, Innallaha subhanahu wa ta'ala zayyinus samai bil kawakib. Sesungguhnya Allah menghiasi langit dengan bintang-bintang, bulan, matahari. Wa zayyinul malaikati bi Jibril. Allah menghiasi malaikat-malaikat, jutaan malaikat dengan Jibril. Itulah penghias jutaan malaikat yang ada. Wa zayyinul jannati bil hur. Dan Allah menghias surga dengan bidadari surga. Bilhur wal khusur, dengan bidadari dan gedung-gedung mewah, gedung-gedung megah. Wa zayyinul anbiya'i bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah menghias nabi-nabi dengan adanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad. Mesti jenengan kemutan nalika wingi setumben nika disampaikan mriki jumlah nabi pinten sedaya?
1000 Nabi kok. Nabi lali. 2 minggu yang lalu sampai di sini. Nabi niku totale wonten 124.000 nabi. 124.000 nabi. Sing diangkat dadi rasul, iku bar dadi nabi dadi rasul. Nabi Rasul diperintah Allah kon menyampaikan, Nabi kan tidak harus menyampaikan, Rasul wajib menyampaikan. Bedanya begitu. Yang jangan jadi Rasul, pinten? Kemutan mestinya Rasul. 313. Yang jadi Rasul 313. Namun yang wajib diimani 25 itu yang wajib diimani. Yang harus kita imani, kita percaya 25 saja. Itu pun kita tidak hafal. Sing hafal mung Pak Wilis tok kae. Sing hafal Pak Wilis tok sing hafal. Adam Idris Nuhud Saleh hafal. Nek kula mboten hafal disin-sin murid kula kudune hafal. Mulane kula sak disin-sin muridku. Mosok cah TK hafal, kowe ra hafal sing kelas 4. Cah TK wis hafal lho. Kula kudu hafal, malane ben iso ngisi-ngisi murid ben melu ngapalke. Nabi 313, Rasul 313. Apalagi suruh ngapalkan 313, 25 saja enggak hafal, sudah cukup 25 saja yang kita imani. Yang dijadikan ulul azmi hanya 5. Jadi ringkes malih, 5 yang jadi ulul azmi. Ulul azmi itu napa malih? Ulul azmi itu Rasul yang memiliki ujian kesabaran luar biasa, melebihi Rasul-Rasul yang lain. Kesabarannya diuji betul oleh Allah dengan luar biasa, melebihi yang lainnya. Siapa 5 itu? Minim Muhammad, Ibrahim, Nuh, Isa, Musa. Minim 5 itu minim. Nah, jangan ulul azmi. Kula lanjut malih hadis Nabi ini, wa zayyinul ayyami biyaumil jum'ah, dan Allah menghiasi hari ini dengan hari Jumat. Hari yang 7 ini Allah hiasi dengan Jumat. Ada Jumatan, ada kumpulan jamaah Jumat. Wa zayyinul laila bil lailatul qadr, dan Allah menghiasi malam dengan adanya Lailatul Qadar, malam yang lebih indah, lebih agung, lebih mulia daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha, di malam itu jutaan malaikat turun ke bumi. Tanazzalul malaikat warruhu fiha, dan Jibril juga ikut turun dalamnya. Sesak banget pokoknya bumi ini, sesak, disesaki oleh jutaan malaikat. Saking sesaknya hingga para ulama mengibaratkan andai kau lemparkan sebutir pasir ke langit, jatuhnya mesti kena malaikat. Ya saking sesaknya, saking penuhnya malaikat. Andai kau lempar sebutir pasir aja ke langit, jatuhnya mesti mengenai malaikat. Kebak sesak, jadi pas Lailatul Qadar itu kebak sesak. Wa zayyinu syuhur bisyahri Ramadan, dan Allah menghiasi bulan dengan bulan Ramadan. Nah, bulan itu ada 12. Allah yang menciptakan nama-nama bulan ada 12 di Al-Qur'an, ada semuanya. Dari Ramadan, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, dan Quran pun diciptakan oleh Allah 12 bulan. Apa betul 12 nama bulan Islam? Apa? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadis Sani, Rajab dan Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, 12 bulan Islam. Wong Islam ya apal to nggih, wong Islam kok mboten apal bulan Islam. Ki saja apa ya? Mbuh ra ngerti aku. Sapar Rajab. Ya niku kan basa Jawane. Sura Sapar niku kan basa Jawane. Nek surah Sapar mulut apal nggih? Surah Sapar mulut, batu mulut, janggut, berjanggut apa meneh. Wa zayyinul masajid bil Ka'bah, dan Allah menghias masjid dengan arah kiblat yaitu Ka'bah.
Itu sebagai hiasannya. Wa zayyinul kutubi bil Qur'an, dan Allah menghias kitab-kitab Allah dengan Al-Qur'an. Artinya ini berarti yang paling dimuliakan ya Allah ini. Hiasan ini yang paling dimuliakan, yang paling diagungkan, yang paling disukai ini. Allah menghias kitab-kitab Allah dengan Quran, kitab Taurat, Zabur, Injil, Quran hiasannya. Suhuf Ibrahim, suhuf Musa, Quran hiasannya. Suhuf itu belum satu bendel kitab, tapi hanya kalau dibuat tulisan lembaran hanya beberapa lembar saja. Kalau ditulis lembaran itulah suhuf. Yang sering kita dengar adalah suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf yang Allah berikan pada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu mendapat suhuf juga mendapat kitab Taurat. Luar biasa Musa ini. Mendapat suhuf dan kitab Taurat. Musa kalimullah. Musa yang sering bercakap-cakap dengan Allah, sering ngomong-ngomong dengan Allah. Tiap ada keperluan datang ke Bukit Tur Sina untuk ngomong-ngomong dengan Allah, sehingga disebut Musa kalimullah. Wa zayyinul Qur'an bismillahirrahmanirrahim, dan Allah menghiasi Al-Quran dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, hingga setiap awal surat dituliskan bismillahirrahmanirrahim, kecuali surah At-Taubah atau Baro'ah yang tidak dituliskan kalimat bismillahirrahmanirrahim, karena mengawali baca surat Baro'ah tidak boleh dengan bismillah, cukup dengan ta'awud. Namun kalau di tengah ayat Baro'ah lu baca bismillah, wenang itu tidak disunahkan, boleh saja, tidak disunahkan, tidak dilarang, tidak disunahkan, tidak diharamkan, dibolehkan wenang di tengah-tengahnya. Namun kalau di awal baca surat Baro'ah itu tidak diperkenankan dengan bismillah, cukup dengan ta'awud. Para rawuh yang kalian hormati, Allah SWT menghias langit dengan planet-planet, bulan, bintang dan sebagainya lah tadi, matahari dan sebagainya. Allah menghias malaikat dengan malaikat Jibril selaku pimpinan, komandan dari seluruh malaikat. Dari jutaan malaikat yang wajib diimani hanya 10 malaikat. Jadi jutaan malaikat yang diimani hanya 10 malaikat yang wajib diimani. Lainnya karena tidak wajib diimani, maka tidak diperkenalkan nama-namanya. Sapa to jeneng malaikat sing gerakke gelombang laut kuwi? Sapa to jeneng malaikat sing gerakke angin ngetan ngulon balik ngetan kadang arah ngulon? Sapa to jeneng malaikat sing gerakke bulan ngubengi bumi? Sapa to jenengane malaikat sing gerakke lintang-lintang Jupiter dan sebagainya? Mboten dikenalke jenenge, sing dikenalke mung 10, itulah yang wajib diimani. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim kataba minal abrari wa bari'i minal kufri wa nifaqi. Siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim, maka ia ditetapkan termasuk orang yang baik, terbebas dari sifat kufur, dari sifat munafik. Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud berkata, siapa yang menginginkan agar Allah menyelamatkan dari 19 malaikat juru siksa. Malaikat juru siksa wonten nggih, tukang siksa dhewe nggih wonten, malaikat khusus tukang siksa. Nama panggilannya malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah, malaikat juru siksa, panggil Zabaniyah. Lagi kenal ke sak liyane 10 wonten malih dikenalke Zabaniyah juru siksa. Sak liyane 10 malaikat kenalke malih malaikat rahmat sing bagi rahmat. Sak liyane 10 kenalke malih malaikat tawaf sing ngelilingi dunia terus nih, bumi terus. Sapa wong pengin dislametke saking 19 malaikat Zabaniyah tukang siksa, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim.
kalimat Bismillahirrahmanirrahim terdiri dari 19 huruf. Dihitung mulai ba, loro, sin, telu, mim, terus saterusé nonton 19 huruf. Dan menjadikan setiap huruf daripada kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu surga bagi mereka yang suka membacanya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala Bismillahirrahmanirrahim ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Padha kamu mau meleh niki sinten sing maca Bismillahirrahmanirrahim, Gusti Allah ngapura dosane sing wis kelewat lan sing bakal teko. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wis niki pokoke kala Nabi sallallahu alaihi wasallam terus didhawuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam terus didhawuhkan Nabi terus. Idza kumtum faqulu Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Fa innan nasa idza tabukum yamna'uhumul mulk an dzalika. Apabila kamu semua berdiri, maka ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Niscaya para manusia tidak akan menggunjing kamu, sebab sholawat tidak dihalang-halangi malaikat. Niki dijelaskan itu hadis berikutnya lagi, sekaligus sebagai hadis yang terakhir dari bab 3 ini. Fadhil bismillah. Idza jalastum majlisan faqulu Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa ala alihi wasallam. Boleh wasallim boleh. Wa ala alihi wasallam. Fa inna man fa'ala dzalika wa kullu wakilillah bihi malikan yamna'uhum minal ghibati hatta la yaghtabukum. Artinya apabila kamu semua duduk di tempat, maka hendaknya kamu membaca Bismillahirrahmanirrahim, tambahi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Maka sesungguhnya orang yang melakukan seperti itu, Allah akan menyuruh malaikat untuk menghalangi para manusia menggunjingmu. Allah akan menyuruh malaikat menghalangi orang-orang agar tidak menggunjingmu lah. Begitu dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berhubungan dengan fadilah kalimat Bismillahirrahmanirrahim ditambahi dengan sholawat Nabi sallallahu alaihi Muhammad. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nurin. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nurin. Anta iksiru wa ghalli anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Wonten setunggal kisah Al-Bisir kalau wau
Al-Bisir kalau sak sampunipun meninggalkan perkara-perkara maksiat dan foya-foyanya tadi, suatu hari nemu secuil kertas wonten tulisan Arabe. Terus bar nemu niku piyambake tumbas minyak wangi, kertas itu diminyaki itu disimpen sing apik ngono, disimpen sing apik. Lah bareng disimpen sing apik itu Allah ngutus walinya, waliullah, ya ulama lah, ketoke ulama, ketoke orang alim, waliullah, diutus untuk datang ke rumahnya Al-Bisir. Kemudian datanglah ia ulama atau waliullah tadi menemui Al-Bisir, menyampaikan pesan kepada Al-Bisir bahwa hai Al-Bisir, engkau telah mengharumkan nama Allah. Maka Allah pun mengharumkan dirimu. Engkau telah mensucikan nama Allah, maka Allah pun mensucikan dosa-dosamu. Jebule napa tulisan kalau mau isine kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Guru ngoten tok. Gusti Allah nek pengen maring rahmat wis boten kakean, mboten kurang dalan, mboten kurang lakon lah. Nek Gusti Allah pengen maring rahmat jebule perkara kete sepele banget jebul nekake rahmate Allah Subhanahu wa taala. Mekaten ingkang kita waos dalu menika bab 3. Mbok pilih wonten kirang, wonten lepat saking kawula nuwun ngapunten. Allahu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita tutup sekali wawasan wal asri kali diakapaten majlis sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.